Puji syukur kepada Tuhan buat anugerah-Nya yang selalu melimpah bagi kita. Dia berikan kesehatan, perlindungan, dan juga pemeliharaan yang ajaib. Tema firman Tuhan hari ini dalam bentuk kalimatannya, yaitu apakah yang dimaksud dengan harta? Kajian kita dibatasi hanya pada Ayub pasal yang pertama saja. Saudara, masih ada banyak orang yang kurang memahami hakikat dari harta. Bahkan di antara mereka salah memahaminya, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut jatuh dalam dosa. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa rivalnya atau saingannya adalah Mamon. Paulus juga menyampaikan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ada banyak contoh orang-orang yang gagal atau jatuh dalam dosa karena tidak memahami hakikat dari harta secara benar. Orang-orang tersebut dapat kita temukan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di situ ada Gehasi, ada Bileam, ada Yudas Iskariot, ada pasangan suami istri Ananias dan Safira, dan mungkin juga kita bisa temukan pada orang-orang masa kini. Uraian berikut mendapat batasan hanya pada kitab Ayub pasal pertama saja, supaya kita bisa lebih fokus untuk memahami hakikat dari harta, sehingga kita tidak masuk dalam kelompok orang yang kurang memahami atau salah memahami mengenai harta. Kita masuk kepada pengertian yang pertama. Harta adalah titipan Tuhan selama kita hidup. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. Ayub menegaskan bahwa ketika lahir tanpa harta dan ketika mati juga tidak membawa harta. Berarti harta hanya ada pada manusia selama rentang kehidupan. Pada kalimat selanjutnya, Ayub juga menyampaikan pendapatnya bahwa Tuhanlah yang memberi dan Tuhan jugalah yang berwenang untuk mengambil. Jadi, pemilik harta sesungguhnya adalah Tuhan, di mana Ia mempercayakan kepada manusia untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, saudara, ternyata harta adalah sarana ujian kesalehan. Kita bisa perhatikan pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 11. Ayub telah lulus ujian kelimpahan, di mana ia tetap saleh dan takut akan Tuhan pada saat kelimpahan harta benda. Ketika Ayub belum dicobai oleh iblis, firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang terkaya, tetapi juga dia adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Ayub juga lulus dalam kondisi kekurangan, di mana ia tidak mengutuki Tuhan dan tetap bertahan dalam iman hingga Tuhan memulihkan keadaannya. Jadi, dua keadaan yang dialami oleh Ayub telah dilewati semuanya dengan baik. Ketika harta bendanya melimpah, dia tetap saleh dan takut akan Tuhan. Namun ketika harta bendanya habis, dia juga tidak mengutuki Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Hal ini sama dengan yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang ada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Paulus juga memiliki pengalaman yang sama. Dia pernah limpah, dia pernah kurang. Tetapi dua situasi itu dia bisa tanggung, dia bisa lewati dengan baik. Jadi saudara, kita pun sebagai umat Tuhan masa kini juga bisa mengalami hal yang sama. Harta benda yang ada pada kita, harta benda yang adalah titipan Tuhan, ternyata bisa menjadi sarana ujian kesalehan. Hati-hati kalau saudara dipercaya Tuhan dengan harta yang banyak, karena ada banyak contoh orang yang jatuh dalam dosa ketika
ada di dalam kelimpahan. Di Alkitab sendiri pun juga sudah diberikan contohnya. Misalnya Salomo, dia jatuh dalam dosa ketika ada di dalam kelimpahan. Dan kalau saudara ada di dalam kelompok orang yang saat ini sedang kekurangan harta, akibat dari pandemi dan juga akibat-akibat lainnya yang menyebabkan saudara sedang krisis secara harta benda, hati-hati, karena keadaan itu juga bisa menjadi sarana ujian kesalehan. Biarlah kita mau contoh Ayub, baik dalam keadaan limpah maupun dalam keadaan krisis, kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap saleh dan memuliakan Tuhan. Kita masuk kepada pengertian yang ketiga. Harta adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa perhatikan pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam setiap ibadahnya, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia selalu memberikan ibadah, dia selalu membuat mezbah bakaran, bahkan dia tidak lupa untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, baik untuk dirinya maupun untuk permohonan pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Dalam keadaannya yang kaya akan harta, Ayub tetap saleh dan takut akan Tuhan. Ia menggunakan harta kekayaan secara baik dan bijak. Ia tidak sombong, tidak mencari kemuliaan diri dalam kelimpahannya. Sebaliknya, dia memuliakan Tuhan dalam kelimpahannya. Referensi ayat ada di dalam kitab Amsal. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi, ketika kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan, gunakan kelimpahan itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika Ayub ada di dalam keadaan kurang, dia tetap memuliakan Tuhan, sebab bagi dia kekuatan, kesehatan, nyawa, nafas hidup itu juga merupakan kepercayaan, harta, titipan Tuhan, di mana dia masih bisa menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Demikian yang dapat saya bagikan. Biarlah hal ini menambahkan pengertian kepada kita, atau juga memperbaiki pemahaman kita yang salah selama ini terhadap hakikat harta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.